80% orang akan diganti AI hanya dalam 5 tahun. Mungkin masih banyak yang mikir bahwa 5 tahun itu kan masih lama, emangnya AI bisa ngapain aja? Nah, biar lebih kebayang, coba kita mundur sedikit. ChatGPT itu baru viral 3 tahun lalu, tapi dengan jarak yang sependek itu, ia sudah menggantikan banyak pekerjaan manusia. Misalnya, dulu banyak perusahaan yang butuh copywriter untuk nulis iklan, butuh translator untuk nerjemahin dokumen, atau butuh programmer junior untuk nulis program. Namun sekarang, jenis pekerjaan entry level kayak gitu udah digantikan. Kita sebagai orang Indonesia mungkin belum begitu ngerasain efeknya, karena dari sisi teknologi kita masih jauh tertinggal. Tapi mari kita lihat contoh yang paling sederhana. Setiap kali kita buka media sosial, beranda kita tuh udah dipenuhi sama konten buatan AI. Mulai dari tips-tips produktif, video-video lucu, atau bahkan berita PHK akibat AI. Are you kidding me? Drop it! Drop the gun! Give me that! Hey, let go! Kalau sekarang kita khawatir, itu wajar. Karena kita takut kerjaan, skill, atau pengalaman kita selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi nggak relevan. Kita takut diganti sama mesin yang nggak pernah tidur, nggak pernah cuti, dan nggak pernah ngeluh minta dinaikin gaji. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus terus-terusan khawatir? Aku rasa enggak, karena khawatir doang nggak akan membantu. Kita juga nggak bisa melawan perkembangan zaman dan teknologi terbaru. Yang justru bisa kita lakukan adalah beradaptasi dengan punya skill yang nggak bisa diganti. Jadi di video kali ini kita akan bahas 10 skill yang nggak akan diganti AI, dan wajib kamu pelajari mulai dari sekarang. Belajar gimana cara belajar merupakan kunci utama untuk mendapatkan skill baru dengan lebih efisien. Ini adalah dasar dari semua skill yang ada di dunia. Ini bukan tentang apa yang kita pelajari, tapi tentang gimana cara kita belajar. Dalam dunia psikologi, ini disebut sebagai metakognisi, atau kesadaran tentang proses berpikir kita sendiri. Mulai dari kemampuan untuk merancang, memantau, dan mengevaluasi cara belajar kita agar lebih efektif dan efisien. Ini penting banget, karena di dunia yang terus berubah setiap detiknya, yang menang bukan lagi siapa yang paling banyak tahu, melainkan siapa yang paling cepat belajar hal baru. AI seperti yang kita kenal memang cerdas dalam meringkas dan mengekstrak informasi faktual. Bahkan sebuah studi pada tahun 2018 juga menunjukkan bahwa AI sudah bisa mengalahkan manusia dalam menjawab pertanyaan, karena ia bisa membaca ribuan halaman hanya dalam hitungan detik aja. Tapi, disitulah batasannya. Pemahaman AI seringkali dangkal. Mereka memang hebat dalam mengenali pola, tapi lemah dalam memahami makna sesungguhnya. AI seringkali gagal ketika berhadapan dengan hal-hal tersirat dalam komunikasi manusia. Ia cenderung menafsirkan semua hal secara literal. Jika kamu menulis sesuatu dengan nada sarkastik, kemungkinan besar ia akan menganggapnya sebagai pujian tulus, karena mereka nggak bisa menangkap sebuah ironi atau sindiran yang sangat bergantung pada konteks dan situasi. Singkatnya, manusia mencari makna, sedangkan AI hanya mencari pola. Oleh karena itu, kemampuan membaca dan memahami isi bacaan itu penting banget. Kemampuan inilah yang menjadi fondasi agar kita bisa berpikir kritis. Apalagi di era digital kayak sekarang, di mana kita terus dibanjiri jutaan informasi setiap hari. Sebenarnya AI nggak jago dalam beradaptasi, karena ia dibuat sebagai spesialis. Kebanyakan AI itu dilatih buat ngerjain tugas-tugas spesifik. Misalnya Deep Blue yang dilatih hanya untuk jago main catur, atau Midjourney yang dilatih cuman buat menghasilkan gambar. Mereka punya tugas spesifiknya masing-masing. Kalau kita minta mereka buat trading, ya jelas saja mereka nggak bisa. Inilah yang membedakan kita dengan AI. Manusia itu makhluk generalis. Kita hampir bisa melakukan semua hal, asalkan mau belajar. Di era sekarang, adaptasi adalah skill bertahan hidup. Charles Darwin juga pernah bilang, yang bertahan hidup bukanlah spesies yang terkuat atau terpintar, melainkan yang paling responsif terhadap perubahan. Kalau agak kasarnya, hanya orang bodoh yang berpikir bahwa hidupnya akan selamanya baik-baik aja. Masa-masa sulit itu pasti akan datang. Banyak hal yang bisa terjadi nggak akan sejalan sesuai keinginan kita. Oleh karena itu, kemampuan beradaptasi adalah skill penting untuk menghadapi dunia yang mulai nggak menentu. Komunikasi itu nggak cuma kemampuan berbicara dengan lancar atau memberikan presentasi yang memukau. Di era sekarang, skill komunikasi yang paling berharga adalah kemampuan untuk membuat orang lain merasa didengarkan, bahkan ketika kita nggak setuju dengan mereka. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengungkapkan apa yang kita pikir dan rasakan.
Pernah nggak kamu ngeliat ada teman atau rekan kerjamu yang sebenarnya pinter, tapi masalahnya dia nggak bisa menyampaikan apa yang dia pikirkan? Fenomena kayak gini tuh sering banget terjadi, dan ini nggak terjadi hanya di masalah kerjaan aja, tapi juga di dunia pertemanan, romansa, atau bahkan keluarga. Lalu kenapa AI nggak bisa menguasai skill ini? Jawabannya, karena komunikasi yang efektif itu sangat bergantung pada isyarat nonverbal. Ada sebuah riset yang nunjukin bahwa sebagian besar isi pesan yang kita sampaikan itu nggak dipengaruhi oleh kata-kata, melainkan dari nada suara, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah. AI memang bisa memproses teks dengan sempurna, tapi ia buta dengan komunikasi nonverbal manusia. Semua hal yang kamu lakukan dalam hidup adalah proses menjual dan negosiasi. Mau dapat pacar, kamu harus menjual dan mempromosikan diri. Mau dapat kerjaan, kamu harus menjual skill. Bahkan ke diri sendiri pun, kamu harus menjual ide untuk menentukan keputusan apa yang akan diambil. AI memang bisa membantu dalam hal menjual dan negosiasi. Kalau dalam konteks bisnis, ia bisa dengan gampang menganalisis data pasar, membandingkan harga dengan kompetitor, atau menyarankan titik awal penawaran. Tapi aspek negosiasi nggak cuma itu aja, karena negosiasi adalah tentang permainan psikologi manusia. Di baliknya ada kebutuhan primal kita untuk merasa aman, merasa didengarkan, atau merasa memegang keadaan. Negosiasi yang sukses dibangun atas fondasi kepercayaan. Nah, kepercayaan itu lahir dari interaksi manusia yang otentik, kemampuan membaca isyarat dengan halus, dan menunjukkan empati yang tulus. Inilah yang nggak bisa dilakuin sama AI. AI memang sangat unggul dalam apa yang disebut sebagai convergent thinking, atau mengerucutkan banyak informasi untuk menemukan satu jawaban yang benar. Sebaliknya, manusia unggul dalam bidang divergent thinking, atau menghasilkan banyak kemungkinan ide atau solusi. Nah, disinilah letak perbedaannya. AI dilatih menggunakan data dari masa lalu. Ia jago banget mengenali pola yang sudah ada dan memberikan kita jawaban berdasarkan data itu. Tapi, kemampuan memecahkan masalah nggak cuma soal efisiensi, melainkan soal proses berpikir kreatif untuk menghasilkan pola yang belum pernah ada. Ibaratnya, kita nggak bisa nyelesain masalah-masalah baru dengan cara-cara lama. Ide itu murah, yang mahal adalah eksekusinya. Apalagi di zaman sekarang, kita bisa minta ratusan ide bisnis ke ChatGPT, maka ia bisa langsung kasih dalam beberapa detik aja. Namun yang jadi masalah, AI itu nggak bisa action. Dia cuma ngasih ide sebagai support system atau partner kita aja. Dia nggak bisa membangun tim yang solid dengan budaya kerja yang kuat atau memotivasi karyawan ketika lagi nggak semangat. Eksekusi adalah domain asli yang dimiliki manusia. Oleh karena itu, skill ini wajib kita latih agar kita bisa manfaatin ratusan ide yang dikasih ChatGPT tadi. Skill krusial lain yang wajib kita latih adalah manajemen energi. Misalnya, gimana cara recovery setelah kerja keras, gimana cara bisa fokus, atau gimana cara agar selalu semangat ketika bangun pagi. Orang yang suka olahraga tahu banget masalah ini. Mereka sadar betul bahwa setelah tubuh capek berolahraga, maka tubuh butuh istirahat agar otot bisa tumbuh. AI nggak punya masalah kayak gini, karena dia mesin. Dia nggak punya energi biologis atau emosi yang perlu dikelola kayak manusia. Sebaik atau sekeras apapun kita berusaha, kita nggak akan bisa ngalahin dia, karena dia bisa kerja kapan aja tanpa lelah. Oleh karena itu, kita wajib sadar diri dan terus melatih skill ini. Skill manajemen emosi dikenal juga sebagai emotional intelligence atau EQ. Ini adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi dalam diri. Ada penelitian yang mengatakan bahwa orang-orang dengan EQ tinggi seringkali lebih sukses daripada mereka yang ber-IQ tinggi. Hal ini secara nggak langsung menyatakan bahwa keterampilan ini sejajar atau bahkan lebih tinggi daripada kecerdasan intelektual. Pentingnya manajemen emosi itu bisa kita asumsikan kayak gini. Jika ChatGPT memprediksi kenyataan pahit bahwa suatu pekerjaan akan gagal, maka manusia yang ber-EQ rendah pasti akan defensif, marah, atau menyangkalnya. Namun bagi mereka yang ber-EQ tinggi, mereka akan menerima dan segera mencari jalan keluarnya. Ini skill terakhir dan paling susah buat didapetin. Tapi kalau kamu bisa, ini kayak nge-cheat dalam sebuah permainan. Skill mensimulasikan hasil bukan soal meramal kayak dukun, melainkan kemampuan untuk memproyeksikan beberapa langkah ke depan layaknya main catur.
Ini adalah kemampuan abstraksi level tertinggi, di mana kita memikirkan beberapa skenario yang mungkin terjadi, lalu membuat keputusan berdasarkan pemikiran terbaik. Contohnya, jika saat ini kamu sedang dekat dengan seseorang dan bingung apa yang akan terjadi ke depan, maka kamu bisa mensimulasikan hal ini dalam pikiran. Pikirkan gimana sifatnya, gimana perilakunya, atau gimana kepribadiannya. Lalu dengan data ini, coba proyeksikan kemungkinan apa yang bisa terjadi jika kalian terus bersama. Apakah kamu akan bahagia, sedih, atau bahkan menderita? Semakin banyak variabel yang kamu masukkan, maka semakin bagus pula prediksinya. Kemampuan kita untuk melakukan second order thinking atau memikirkan kemungkinan kalau kita melakukan sesuatu, maka itu akan berdampak pada hal lain adalah skill strategis yang nggak bisa diganti. AI memang jago memperkirakan, karena dia punya banyak data dari masa lalu. Tapi masalahnya, dunia nggak selinear itu. Jika AI semacam ChatGPT dibuat pada tahun 2010, dia nggak akan bisa menciptakan ide bisnis kayak Gojek, karena pada waktu itu data tentang Gojek belum ada. Nah, inilah kelebihan kita. Kita bisa menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Kita bisa menciptakan kebutuhan manusia yang bahkan mereka sendiri belum sadar bahwa mereka butuh. Ide-ide kayak gini nggak lahir dari analisis data masa lalu, tapi dari kemampuan mensimulasikan masa depan melalui imajinasi. Jadi, itulah 10 skill yang nggak akan diganti AI. Kalau kamu perhatiin, ke-10 skill tersebut bukanlah daftar acak, melainkan kumpulan skill yang menjadikan kita lebih manusiawi, berkesadaran utuh, dan adaptif terhadap gempuran teknologi baru. Pesan penutup dari video ini sebenarnya juga sangat sederhana, yaitu jangan sibukkan diri untuk mengalahkan AI karena kita udah pasti akan kalah. Akan lebih bijak kalau kita menginvestasikan waktu yang ada untuk meningkatkan skill-skill lain yang nggak akan digantikan. Karena di masa depan, ketika semua orang mulai ketergantungan dengan AI, skill-skill inilah yang menjadi pembeda antara kita dengan jutaan orang lainnya. Dari 10 skill ini, kira-kira mana yang paling penting? Kasih tahu di kolom komentar ya. Kita usahakan bahas lebih detail di konten berikutnya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.